Terima kasih Anda masih di Anyus Malam. Peristiwa langka terjadi saat tornado menerjang Kuala Langat, Malaysia dan menyebabkan sedikitnya 10 orang terluka. Nampak angin yang berpusar membuat atap dan barang-barang di kawasan Kuala Langat, Malaysia berterbangan. Tornado yang menerjang pada hari Rabu ini mengakibatkan sedikitnya 10 orang terluka, 9 diantaranya adalah pelajar. Selain itu, tornado juga menyebabkan puluhan rumah warga serta 5 sekolah rusak. Sedikitnya 15 warga sipil tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan sengit antara pasukan keamanan Taliban dengan militer Pakistan di Kandahar, Afghanistan, Rabu waktu setempat. Ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali menjadi medan perang terbuka saat pasukan keamanan Taliban dan militer Pakistan saling serang di distrik Spin Boldak, Provinsi Kandahar, Afghanistan. Pertemuan dilaporkan sejak dini hari, disertai suara ledakan dan tembakan senjata berat yang mengguncang kawasan penduduk di sekitar perbatasan. Bentrokan berujung peperangan ini menambah panjang daftar kekerasan di perbatasan dua negara yang hubungan diplomatiknya terus memburuk. Relawan Kemanusiaan Indonesia mendistribusikan bantuan pangan ke korban gempa di Kunar, Afghanistan. 500 bahan paket bantuan diberikan dengan penerima manfaat 2.500 jiwa. Relawan Kemanusiaan Indonesia mendistribusikan bantuan kepada korban terdampak gempa 6,9 magnitudo di distrik Kunar, Afghanistan. Akibat dampak gempa 6,9 magnitudo, 3.700 korban jiwa tewas. Pasca gempa, 10.000 jiwa mengungsi ke distrik Kunar, Afghanistan untuk mencari aman dari gempa susulan. Relawan Kemanusiaan Indonesia membagikan 500 bahan paket pangan keluarga dan diterima oleh 2.500 jiwa penerima manfaat. Selain itu, Relawan Kemanusiaan Indonesia juga memberikan snack dan minuman kepada anak-anak di kamp pengungsian distrik Kunar. Hari ini kita membagikan paket bahan pangan, kurang lebih penerima manfaatnya 2.500 jiwa penerima manfaat berupa paket bahan makanan keluarga dan juga paket makan balita. Sementara itu, Relawan Kemanusiaan Indonesia berharap bantuan ke distrik Kunar terus bertambah karena masih banyak ribuan korban gempa yang membutuhkan pertolongan. Kementerian Kesehatan Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang sebelumnya ditahan Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Pihak Palang Merah Internasional mengirimkan 45 jenazah ke Khan Yunis, Palestina. Dengan demikian, total jenazah yang telah kembali ke Palestina sebanyak 90 jenazah. Pemulangan jenazah diangkut dengan kendaraan bulan sabit merah dari Israel menuju rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Palestina. Tim forensik juga menambahkan bahwa kondisi para jenazah memprihatinkan dengan adanya tanda-tanda kekerasan. Pemirsa, momen haru terlihat saat tahanan Palestina yang disandra Israel kembali ke Gaza dan akhirnya berkumpul dengan keluarganya. Momen menggembirakan pun terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka. Suasana haru sekaligus bahagia mewarnai penyambutan Nasser Jadallah Irhin, seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan setelah ditahan di penjara Israel.
Ia tiba di Gaza disambut dengan pelukan keluarga, air mata bahagia bercampur kelegaan. Namun di balik senyum dan tangis tersebut, tampak jelas kondisi fisiknya yang melemah. Tubuhnya kurus dengan luka dan memar yang diakui akibat penyiksaan selama di penjara. Meski sebagian besar warga Gaza masih dibayang-bayangi trauma, namun kebebasan para sandera dan tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi simbol harapan di tengah penderitaan panjang rakyat Gaza. Momen menggembirakan juga terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka dari sekolah menengah atas. Sekelompok siswa tersebut berpelukan, tertawa, bahkan menangis haru. Hal ini menunjukkan sebuah kebahagiaan sederhana di mana ruang belajar seringkali menjadi sasaran serangan. Hari kelulusan ini juga menjadi simbol harapan baru, meski di tengah keterbatasan, generasi muda di Gaza tetap bermimpi tentang masa depan yang bebas dan damai. Mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Sinteyong sempat menakodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Sejak kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok Sinteyong. Apalagi Sinteyong juga baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Pelatih asal Korea Selatan itu dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaannya dengan timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin Sinteyong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Sinteyong menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, skuad Garuda mengawali langkah dari putaran pertama hingga setengah perjalanan di putaran ketiga. Sisanya sejak setengah akhir putaran ketiga dan sepenuhnya putaran keempat, timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama timnas senior, Sinteyong mencatatkan 26 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama STY ialah 45,6%. Selama dilatih STY,